Sekarang lagi diadakan Piala Dunia, ajang bergengsi 4 tahun sekali yang sudah ditunggu-tunggu penggemar sepak bola seluruh dunia. Dan sebagaimana kita tahu, tuan rumahnya tahun ini tuh Qatar. Ternyata ada nih sebuah isu besar yang cukup pro kontra di dalam Piala Dunia 2022 ini. Ban Kapten One Love dilarang di Piala Dunia. Jadi kalau kalian belum tahu, ban Kapten One Love ini adalah aksesoris yang biasanya dipakai di lengan sebagai kampanye anti diskriminasi terhadap orang-orang LGBTQ+. Yang biasanya pakai ban lengan ini tuh kapten sepak bolanya. Jadi dia tuh bentuknya ada simbol hati, angka 1 dan pelangi. Kampanye ini udah lama juga sebenarnya, dari tahun 2010 dibuat oleh Asosiasi Sepak Bola Belanda. Tapi di Qatar penggunaan ban Kapten One Love ini dilarang. Nah, apa ya alasannya dan apa pendapat mereka yang pro maupun yang kontra? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Sebagaimana yang kita tahu, Qatar ini adalah negara yang menerapkan hukum Islam dengan ketat. Negara Qatar menetapkan peraturan secara terbuka bahwa hubungan sesama jenis itu ilegal. LGBT itu sama dengan kriminal, bisa dipenjarain dengan ancaman penjara sampai 3 tahun. Duta Besar Piala Dunia 2022 Khalid Salman meminta seluruh penonton yang datang ke Qatar menghargai budaya dan tradisi negaranya. Dengan kata lain, ya melarang penggunaan ban Kapten One Love itu tadi. Petugas keamanan stadion sempat disorot media lagi menyita simbol pelangi dan bahkan menahan penonton yang menggunakannya saat pertandingan Piala Dunia. FIFA tuh ikut melarang penggunaan ban Kapten One Love ini sebagai bentuk kesepakatan dengan pemerintah Qatar. Tapi FIFA nggak setuju kalau penggunaan simbol pelangi yang identik dengan kampanye LGBT diberlakukan juga kepada supporter yang datang ke stadion. Bahkan ada kejadian juga kepolisian setempat mengusir jurnalis asal Brazil saat mereka menyalahartikan bendera regional Brasil. Jadi kepolisian Qatar ngira bendera itu tuh bendera LGBT, padahal bukan. Jadi kalau kalian nggak tahu bentuk benderanya tuh warna dasarnya biru dan putih, terus ada simbol salib, bintang, matahari, sama pelangi. Ya agak aneh juga ya, kenapa bisa disangka bendera pelangi LGBT. Bahkan sempat ada penyusup bawa bendera LGBT pas pertandingan Portugal lawan Uruguay pada tanggal 28 November lalu. Mario Ferri, pria asal Italia, pakai baju yang ada tulisan Save Ukraine di bagian depan dalam tujuannya untuk mendukung Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Di bagian belakang bajunya juga ada tulisan lain, yaitu Respect Iranian Women. Ferry dilepaskan sama kepolisian Qatar tanpa ada tuntutan apapun. Ferry juga mengklaim bahwa dia bisa bebas karena ada bantuan dari Gianni Infantino, presiden FIFA. Tapi pada akhirnya Mario dideportasi dari Qatar. Well, campaign One Love ini memang didukung organisasi internasional seperti PBB dan juga FIFA. Tapi yang perlu dipahami tuh nggak semua negara melegalkan apalagi mendukung LGBT, termasuk Qatar yang merupakan negara Islam. Beda ya sama kita, kalau kita kan hanya negara bermayoritas Islam. Kalau mereka memang negara Islam. Nah, FIFA pun sudah bijak. Mereka menghargai tuan rumah dengan bikin beberapa peraturan seperti nggak boleh ada bir dan minuman keras lainnya di stadion. Sampai ada juga pelarangan atribut yang berbau LGBT yang bahkan bakal ngasih sanksi kartu kuning ke kapten tim sepak bola kalau dia pakai ban Kapten One Love ini. Tapi ya mau gimana pun juga kejadian ini pasti ada yang pro, ada yang kontra, ya nggak sih? Nah, kita bahas dulu nih dari pihak yang kontra. Ada beberapa negara nih yang nggak ngikutin aturan pelarangan penggunaan ban Kapten One Love, diantaranya Inggris, Wales, Belgia, Belanda, Swiss, Jerman, dan Denmark. Negara-negara ini masih kekeh banget buat tetap pakai ban Kapten One Love pas pertandingan. Selain itu, negara-negara yang nggak terima sama keputusan FIFA soal melarang kampanye One Love ini diperkirakan bakal nuntut FIFA di arbitrase olahraga internasional, dan ada rumor beberapa negara bakal keluar dari FIFA. Menteri Federal Dalam Negeri dan Komunitas Jerman, Nancy Faeser, nggak terima dengan larangan kampanye LGBT selama Piala Dunia di Qatar ini. Bahkan dia sampai sengaja tuh nonton pertandingan Jepang lawan Jerman pakai ban Kapten One Love. Udah gitu berani lagi duduk di samping Gianni Infantino. Selain itu, bentuk protes atas larangan penggunaan ban Kapten One Love, Jerman bergaya menutup mulut pas sesi foto yang artinya mereka merasa dibungkam sama FIFA. Pelatih Denmark, Kasper Hjulmand, juga protes terkait larangan ini.
Menurutnya aneh jika pemain dengan ban Kapten One Love masuk lapangan tapi udah kena kartu kuning meskipun pertandingan belum dimulai. Ia juga bilang bahwa kampanye ini dibuat bukan karena ada kesempatan datang Piala Dunia di negara yang melarang homoseksualitas, tapi memang kampanye ini udah ada dan udah dilakuin juga sebelum-sebelumnya. Nah, lanjut kita simak dari pihak yang mendukung larangan atribut One Love ini. Ada Herjunot Ali, aktor yang mendukung larangan ban Kapten One Love. Dia mengutarakan pendapat di Instagram pribadinya nih. Menurutnya keyakinan agama dan peraturan agama tuh udah mutlak, nggak bisa ditawar. Dia juga bilang kalau dirinya selalu membela hak hidup orang apapun orientasi seksualnya. Tapi menurutnya kalau sudah maksa orang lain buat sependapat dengan kita itu yang salah besar. Tapi dia juga negasin bahwa sebenarnya statement dia di Instagram ini bukan tertuju ke kelompok LGBT-nya tapi lebih tentang kemunafikan negara barat. Nah, pemain timnas dari Belgia, Eden Hazard sempat bilang aksi tutup mulut yang dilakukan Jerman gak ada gunanya kalau mereka gak menang. Dia bilang mending memperbaiki penampilan tim deh daripada sibuk koar-koar kampanye One Love. Lalu dari salah satu negara Eropa yaitu Swiss, nah dia nih gak ikut sama jejak protes negara Jerman. Xhaka selaku kapten timnas Swiss gak pakai ban Kapten One Love saat pertandingan. Menurutnya mereka harus menghormati aturan dan mereka hanya berfokus pada tim. Gianni Infantino pun buka suara soal kritikan negara barat. Menurutnya pelajaran moral sepihak ini bisa dibilang munafik meskipun dia orang Eropa. Ia tetap nggak setuju dengan perlakuan negara barat yang terus-terusan mengkritik Qatar dan Piala Dunia 2022. Kurasa ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Pertama ini Piala Dunia sepak bola ya, acara utamanya ya kompetisi main bola kan. Jadi ada atau tidak adanya campaign One Love harusnya nggak usah begitu berpengaruh ya nggak sih? Kedua, kita harus bedain nih mana yang fakta, mana yang opini. Faktanya orang dengan preferensi seksual selain heteroseksual tuh ada, LGBTQ tuh ada. Varian preferensi seksual tuh ada, mau kita denial sekencang apapun, faktanya orang-orang dengan keadaan itu tuh ada. Dan pengetahuan terkini sudah menyatakan kalau hal itu normal, bukan merupakan kelainan pelaku atau penyakit. Oke, itu fakta ya. Nah, mengenai LGBTQ itu baik atau enggak, boleh dikampanyekan atau enggak, itu opini. Emang orang boleh aja kok punya pendapat sendiri. Nah, gimana tentang pendapat bahwa kebenaran agama itu mutlak? Jadi kalau menurut agama LGBTQ itu salah, berarti mutlak salah. Well, ini masuk ke kategori intersubjektif ya. Jadi pendapat ini subjektif tapi kolektif gitu, rame-rame. Ada sekelompok orang yang percaya hal yang sama. Jadi mutlak nggak benar nggak tuh? Mutlak, tapi hanya bagi orang yang berada dalam realitas intersubjektif itu, tidak berlaku universal. Kalau kita perhatikan peradaban manusia nih semakin modern, semakin diverse, semakin merangkul dan menerima yang berbeda, which is a good thing ya nggak sih? Kita kan di dunia yang sudah lebih terbuka ya. Kompetisi dan diskriminasi antar whatever udah nggak perlu terlalu gimana gitu ya nggak sih? Kalau tidak melanggar hak orang lain, biarkan manusia lain hidup dengan cara yang membuat hidup mereka paling bermakna. Yang jelas standar hidup kita nggak bisa kita paksa untuk diterapkan ke semua orang. Jadi menurut kalian gimana nih? Kampanye One Love ini harusnya Qatar itu ikut mengkampanyekan atau ya nggak apa-apa terserah Qatar kalau mau melarang. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami lalu nyalain juga lonceng notifikasinya. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Aku Mela pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.